Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Ditya dengan NIM pada 2411084 dari kelas TI 8. Pada video responsi kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan yang sudah saya kerjakan pada modul ke-8 yaitu barcode dan QR code reader. Nah, pada modul kali ini ada dua praktikum yang saya kerjakan sesuai ketentuan, yaitu praktikum yang pertama itu kita membuat halaman scanner untuk membaca barcode dari label barang. Dan selanjutnya itu di praktikum kedua itu kita mengupdate aplikasi kantin kita yang sudah dikerjakan kemarin, yaitu menjadikan si customer itu bisa mengakses kembali QR code meskipun halaman pesanannya itu sudah ditutup. Lalu untuk di vendor ini juga sama, membuat halaman scanner tapi untuk QR code dari pesanan si customer tadi. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menampilkan demo dari pekerjaan yang sudah saya kerjakan ini. Nah, sesuai dengan praktikum satu yang sudah saya kerjakan tadi, di sini saya membuat halaman scanner barcode untuk label barang. Nah, di sini saya sudah mendapatkan label ya. Nah, untuk halaman ini, jika pertama kali dibuka, maka tampilannya seperti ini. Itu belum dimulai untuk scan. Nah, kita mencoba untuk scan. Nah, saat scan aktif, di sini terdapat preview kamera secara real time untuk melakukan scanning. Kita mencoba melakukan testing scan. Nah, jika berhasil, maka terdapat informasi dari barang yang sudah kita scan tadi di barcode-nya. Jika gagal, maka terdapat tulisan barang itu tidak ditemukan. Nah, kita mencoba untuk scan yang lain. Ini kan pensil 2B, kita coba untuk scan ulang yang lain. Misal yang ini. Kita coba scan. Nah, di sini sudah berhasil dan terdapat suara beep, yaitu tandanya scan itu sudah berhasil. Lalu berikutnya pada praktikum 2 ini, sesuai dengan instruksi di sini, si customer itu bisa mengakses terus QR code yang didapatkan setelah melakukan pembayaran. Jadi jika customer itu menutup QR code yang sudah berjalan tadi, customer itu bisa mengakses kembali QR code tersebut. Nah, contohnya di sini. Di sini si customer itu belum melakukan pembayaran atau pembelian sama sekali. Jadi perhatikan pada navbar di atas ini. Nah, berikut ini tampilan navbar jika customer itu belum melakukan pembelian atau pembayaran sama sekali. Di sini hanya terdapat button login. Nah, kita mencoba uh, melakukan pembayaran atau pembelian. Nah, pembelian sudah berhasil, maka setelah pembelian berhasil, akan muncul QR code seperti ini. Nah, sesuai dengan instruksi modul di sini, jika ditutup, maka customer itu bisa mengakses kembali halaman QR code ini. Misal kita tutup. Nah, kita refresh. Nah, di sini muncul button untuk pesanan saya yang berisi detail dan lihat QR. Nah, ini berisikan detail dari pesanan yang sudah kita pesan tadi. Di sini kita bisa kembali ke beranda. Di sini juga kita sesuai dengan modul, kita bisa melihat QR code yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat QR code dan bisa kita cetak juga. Jadi sesuai di modul seperti itu. Di sini juga kita bisa kembali beranda. Nah, seperti itu. Lalu di bagian vendor ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, si vendor ini bisa melakukan scanning QR code dari pesanan si customer tadi yang melakukan pembelian di menu vendor ini. Nah, tampilannya sama seperti yang scanner barcode tadi. Di sini kita bisa melakukan memulai scan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan barcode dari pembelian customer tadi. Kita akan mencoba untuk melakukan scan. Nah, sama seperti tadi, di sini terdapat informasi dari barang yang dibeli customer dari si vendor ini. Menu si vendor ini. Di sini sudah berhasil seperti sesuai instruksi, sudah muncul secara beep dan informasi dari barang yang sudah dibeli customer tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan step by step yang saya kerjakan dari praktikum tadi. Mungkin di sini saya mulai dulu, saya menjelaskan step by step yang saya kerjakan dari praktikum 1. Nah, step yang pertama itu yang pastinya itu saya mendownload ini audio
suara tit tadi untuk notifikasi saat barcode itu berhasil terbaca. Nah, saya mendapatkan sesuai di modul dari Pixabay. Nah, di sini saya letakkan ke folder public. Nah, kenapa saya meletakkannya di folder public? Karena browser itu perlu mengakses file ini tuh secara langsung via URL. Jadi kalau diletakkan di folder resource atau storage atau yang lain, browser itu tidak bisa membacanya langsung tanpa proses tambahan. Lalu yang berikutnya itu saya membuat yang pastinya itu controller untuk scanner label barang tadi. Nah, yang pertama itu di sini si controllernya itu ya, yang pertama itu ada function index ini. Nah, di ini fungsinya itu hanya mengembalikan view halaman scanner. Nah, sederhana saja sih, cukup sebagus ini. Lalu yang berikutnya ini ada function cek barang. Jadi ini adalah endpoint API yang dipanggil oleh JS di sisi frontend saat barcode itu berhasil terbaca seperti ini. Jadi alurnya itu JS di halaman scanner itu mengirim post request dengan membawa ID barang yang baru saja dibaca dari barcode. Nah, controller ini tuh menerima data itu menjadi mencari ke tabel barang. Dan kalau ketemu itu dikembalikan sebagai JSON berisi ID barang, nama barang, dan harga. Nah, kalau tidak ketemu itu, ya maka dikembalikan ke respon ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, tulisannya itu barang tidak ditemukan. Seperti itu. Lalu di sini juga saya menambahkan root di dalam di sini untuk barcode. Lalu di selanjutnya itu saya pastinya membuat view atau tampilan untuk scanner barcode tadi. Nah, di sini untuk view-nya. Nah, library-nya di sini tuh saya menggunakan HTML5 ini, Gearcode HTML5 itu. Jadi di sini saya downloadnya itu via CDN, jadi tidak perlu install npm atau apa, cukup menambahkan ini sih satu baris aja di tag view-nya. Oke, jadi library ini tuh membutuhkan satu elemen div dengan ID reader ini itu sebagai tempat kamera dan kotak scan yang akan muncul tadi gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode JS utama untuk menjalankan scanner ini. Nah, ini untuk kode JS yang untuk menjalankan scanner tadi. Nah, di sini saat HTML5 QR code ini berhasil membaca barcode, dia itu memanggil fungsi callback dan memberikan teks hasil bacaan itu yang berisi ID barang atau apalah itu tadi. Lalu di sini tiga hal yang yaitu dijalankan secara berurutan itu. Yang pertama itu ada stop scanner. Nah, ini kamera dimatikan agar tidak terus-terusan scan gitu. Lalu yang kedua itu ada play bip. Ya, seperti yang tadi ini mengambil dari bip scan, bip suara tadi. Lalu yang berikutnya itu ada fact barang info. Nah, ini itu data barang itu diambil dari server lewat Ajax. Nah, jadi di fact barang info ini saya itu memanggil fact API. Nah, ini cara modern JS itu untuk mengirim HTTP request tanpa reload halaman. Oke, mungkin sekarang masuk ke praktikum 2. Ini mengupdate aplikasi kantin tadi. Nah, di sini kan ada untuk customer dan untuk vendor. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk customer lebih dahulu. Sesuai dengan instruksi di modul, customer itu bisa mengakses kembali QR code pesanannya bahkan setelah halaman pemesanan itu ditutup. Nah, masalahnya itu kan customer kan nggak login, jadi tidak ada season server yang bisa dipakai gitu loh. Nah, solusinya di sini tuh saya menggunakan local storage. Nah, jadi yang pertama itu saya mengedit di file post ini yang tadi yang halaman customer untuk melakukan pesanan. Di sini saya menambahkan yang pertama itu saya menambahkan oh ya ini tombol untuk pesanan saya. Lalu tombol ini awalnya itu disembunyikan dengan display none gitu. Dan baru muncul kalau terdeteksi ada data pesanan di local store browser. Nah, ini di tag. Nah, di sini itu akan muncul gitu jika terdeteksi adanya pemesanan.
Oke, di sini saya akan menunjukkan kapan si ID pembelian atau pemesanan itu disimpan pada saat modal QR code ini ditutup. Jadi saya di sini memasang listener pada modal. Saat modal di-head atau ditutup itu JS itu mengambil ID pesanan yang tertulis di dalam modal, lalu menyimpannya ke local storage. Jadi data data itu disimpan sebagai array JSON di local storage dengan key customer order. Di sini juga ada pengecekan include. Ini untuk mencegah duplikat. Jadi kalau pesanan yang sama sudah tersimpan, tidak akan ditambahkan lagi kayak gitu. Lalu di sini pada saat tombol pesanan saya diklik itu kan akan muncul pop up ini apa yang berisi detail sama lihat QR code. Nah, ini adalah implementasi kodenya. Ini pakai function show my order. Jadi eh, ini juga sama membaca data dari local storage lalu menampilkan daftar semua pesanan dengan pop up tadi. Jadi setiap pesanan itu seperti tadi punya dua tombol detail dan lihat QR code. Lalu tombol detail itu membuka verifikasi pesanan. Eh, Nah, di sini membuka verifikasi pesanan dan tombol lihat QR itu membuka halaman standalone QR code yang bisa dibuka kapan saja. Lalu untuk saya menampilkan halaman QR code tadi itu di sini saya membuat halaman baru lagi yaitu ini. Jadi di sini itu khusus untuk menampilkan QR code pesanan secara ini standalone. Nah, berbeda dengan halaman-halaman lain yang saya itu pakai layouts. Nah, di sini halaman ini tuh saya buat sebagai HTML biasa tanpa layout. Jadi alasannya itu customer itu kan nggak bisa login, jadi tidak bisa akses search dan navbar aplikasi gitu. Di sini juga ada dua tombol, eh, ada dua tombol untuk kembali ke beranda sama dan cetak GR untuk memanggil window print untuk mencetak halaman QR yang tadi. Oke, sekarang masuk ke bagian vendor. Jadi, vendor ini mendapatkan halaman baru ya, yaitu scan QR code dari customer tadi ya. Jadi untuk implementasinya di sini saya membuat yang pasti vendor controller. Nah, di sini ada dua metode yaitu index sama get order details. Simpel sih, index itu ya seperti yang tadi ini untuk halaman view dan get order details ini Eee, seperti ini. Jadi yang menarik di sini itu, penggunaan eager loading yang with detail pesanan menu view order ini. Nah, ini tuh artinya, dalam satu query, Laravel itu sekaligus itu, memuat detail pesanan, menu dari step detail, dan vendor dari step menu, tanpa eager loading step. Jadi setiap iterasi di for each itu akan menghasilkan query baru. Nah, ini tuh disebut dengan N+1 query problem yang bisa memperlambat aplikasi. Nah, dengan eager loading ini, semua data itu jadi dimuat sekaligus secara efisien gitu. Lalu untuk bagian view vendor ini itu ya kurang lebih sama seperti yang halaman scanner barcode pada label barang tadi sih. Ya sama persis, cuma perbedaannya di sini itu di fungsi callback saat QR itu terdeteksi gitu. Nah, QR code yang dimiliki customer itu kan bersih URL verifikasi. Contohnya itu yang ini. Nah, kalau QR code 21 patch misal yang itu. Nah, di sini tuh eh, saya tidak bisa langsung pakai angka dari QR-nya ya karena yang dikirim itu adalah URL. Jadi di sini tuh saya memakai yang ini. Di sini tuh saya memakai regex match untuk mengekstrak ID pesanan dari URL tersebut. Nah, polanya itu cari kata pesanan lalu diambil ke angka-angka setelahnya. Nah, itulah ID pesanan yang kemudian dikirim ke API get order detail itu. Nah, setelah data diterima, panel kanan menampilkan pemesanan, daftar menu, terus total, seperti yang ini. Oke, jadi itu tadi semua yang sudah saya kerjakan pada modul barcode dan QR code reader ini. Jadi kesimpulannya ini, keduanya itu menggunakan satu library yang sama yaitu HTML5 QR code. Jadi sehingga tidak perlu banyak dependensi tambahan juga sih. Nah, ya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian video responsif dari saya. Terima kasih.